Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen, masih dengan biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Yang di minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai make or buy sama keep or drop ya. Nah, di materi yang sekarang kita akan membahas mengenai special order. Oke, kita mulai ya. Pesanan khusus atau special order. Apa sih yang dimaksud dengan special order? Special order atau pesanan khusus adalah pesanan satu kali yang bukan merupakan bagian dari bisnis normal perusahaan. Jadi ada orang yang pesen, tapi pesannya nggak berulang-ulang, cuma satu kali aja. Biasanya pesannya dalam jumlah yang besar, tapi minta harganya lebih murah. Nah, ketika menganalisis suatu special order, apakah kita mau terima atau enggak, kita hanya menganalisis incremental cost dan incremental benefit atau revenue aja. Karena keduanya itu adalah yang relevan dalam pertimbangan kita memutuskan apakah kita menerima atau menolak special order. Kita pakai contoh ya biar lebih gampang. Jet Incorporate membuat satu jenis produk yang harga jual normalnya $20 per unit. Terus ada distributor nih dari luar negeri menawarkan untuk membeli, saya mau beli 3.000 unit katanya. Tapi harganya nggak mau $20. Dia pengen harganya spesial karena membeli dalam jumlah yang banyak. Dan cuma satu kali aja pesennya. Harganya $10, berarti dia minta harganya separohnya ya. Ini adalah pesanan satu kali atau special order yang tidak akan mempengaruhi bisnis reguler atau normal perusahaan. Kapasitas tahunan dari Jet Incorporation adalah 10.000 unit. Namun saat ini Jet Incorporation baru memproduksi dan menjual 5.000 unit. Berarti sebenarnya masih cukup ya. Kapasitasnya 10.000 unit, baru jual 5.000, terus ada pesanan sebanyak 3.000 unit. Nah, pertanyaannya, apakah Jet harus menerima tawaran itu atau enggak? Kita lihat di sini. Maka kita bisa menggunakan contribution income statement. Revenue-nya 5.000 kali 20. Ini dapat dari mana? Ini adalah 5.000 itu dapat dari yang baru produksi 5.000 unit ya. Kali harga normalnya 20, 100.000. Variable cost-nya terdiri dari DM, DL, manufacturing overhead, sama marketing cost. Total variable cost-nya 40.000. Dapat dari mana? Ini semua ditambahin ya. Jadi contribution margin-nya tinggal revenue dikurangi total variable cost. Dapat 60.000. Terus kita kurangin fixed cost-nya yang 48.000. Sehingga net operating income-nya saat ini adalah 12.000. Nah, si 12.000 ini belum termasuk yang special order. Nah, sekarang kalau kita bagi berapa sih variable cost per unitnya, maka kita tinggal bagi total variable cost yang 40.000 ini, kita bagi dengan 5.000, maka akan dapat $8 per unit. Kenapa sih kita harus ngitung variable cost ini? Karena nanti ini yang akan kita gunakan untuk menghitung special order. Aduh maaf ya anak-anak, saya lagi batuk, lagi nggak enak badan, jadi di sela-sela penjelasan ada batuknya. Oke. Jika Jet menerima, net operating income akan naik sebesar $6.000 karena incremental revenue lebih besar dibandingkan incremental cost, jadi special order diterima. Kok bisa tahu sih naik $6.000? Gimana caranya? Jadi kita tahunya dari increase in revenue-nya adalah 3.000 unit, kan special order-nya ada 3.000 unit ya, dikali harganya $10. Berarti 3.000 kali 10 adalah $30.000. Increase in cost-nya, kita cuma perhitungkan yang variable cost-nya aja yang tadi kita hitung.
Berarti 3.000 unit dikali $8, 24.000. Increase in net income-nya jadi $6.000. Nah, kenapa sih si fixed cost-nya nggak kita masukin? Karena jawaban ini mengasumsikan bahwa fixed cost tidak akan terpengaruh oleh special order dan bahwa variable marketing cost dibebankan ke special order. Jadi, fixed cost-nya tidak terganggu karena masih cukup nih si kapasitas produksinya. Kan dia bilang kapasitas tahunnya 10.000 ya. Jadi baru memproduksi 5.000, kalau nambah 3.000 masih 8.000, masih cukup kapasitasnya sehingga fixed cost-nya tidak akan terpengaruh. Intinya kalau dia menerima special order itu, dia akan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar $6.000. Oke, jadi gampang ya sebenarnya special order mah. Intinya adalah kita mau milih apakah kita menerima special order tersebut atau enggak dengan cara membandingkan incremental revenue dengan incremental cost. Selama incremental revenue-nya lebih gede daripada incremental cost, special order-nya kita terima. Oke, berikutnya adalah keterbatasan sumber daya atau constraint resources. Oke, kita bahas dulu istilah sama konsepnya ya. Ketika suatu sumber daya atau resource membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka perusahaan dikatakan memiliki kendala atau constraint. Mesin atau proses yang terbatas secara keseluruhan dinamakan bottleneck. Si bottleneck ini adalah constraint. Ketika constraint muncul, perusahaan harus memilih bauran produk atau product mix yang memaksimalkan total contribution margin yang diperoleh. Kalau fixed cost-nya tidak berubah ya, perusahaan nggak boleh memilih produk yang memiliki unit contribution margin tertinggi. Karena bukan berarti unit CM yang tertinggi itu akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi yang paling bagus adalah perusahaan harus memilih produk yang menghasilkan contribution margin tertinggi dalam hubungannya dengan sumber daya yang terbatas. Beda ya. Jadi kalau yang milih unit contribution margin tertinggi, dia tidak memikirkan sumber daya yang terbatas ini. Oke. Kita pakai contoh namanya Ensign Company. Ensign Company ini punya dua produk, namanya produk 1 dan produk 2. Nah, selling price per unitnya yang produk 1 adalah $60, sedangkan selling price yang produk kedua adalah $50. Variable cost-nya $36 untuk produk 1, untuk produk 2 $35. CM per unitnya produk 1 $24, produk 2 $15. Berarti CM-nya sekilas paling gede adalah yang produk 1, gitu ya. Current demand-nya atau permintaannya yang paling banyak ternyata di produk 2 yang CM-nya lebih sedikit. Nah, kita hitung dulu CM rasionya, contribution margin rasionya. Untuk produk 1 40%, untuk produk 2 30%. Oke? Oke. Setelah itu, yang harus kita butuhkan lagi informasinya adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin A1 untuk memproduksi 1 unit. Jadi si produk 1 sama produk 2 ini diproduksinya dengan menggunakan mesin A1 namanya. Jadi sama si mesinnya. Kalau produk 1 membutuhkan waktu 1 menit, kalau produk 2 membutuhkan 0,5 menit. Gitu. Nah, sekilas kalau kita mikirnya pilih yang CM-nya paling tinggi, kita akan memilih produk 1. Tapi nggak gitu tadi katanya, selain memikirkan CM-nya, kita harus memikirkan constraint-nya. Yang mana sih yang jadi constraint? Yang jadi constraint adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin A1 untuk memproduksi 1 unit.
Mesin A1 adalah kendalanya dan saat ini sudah digunakan pada kapasitas 100%. Walaupun pada mesin yang lain masih ada kelebihan kapasitas. Cuma kan si produk A1 sama produk 2 cuma bisa diproduksi dengan menggunakan mesin A1. Mesin A1 memiliki kapasitas 2.400 menit per minggu. Jadi pilihannya si Ensign ini harus fokus pada produk 1 atau produk 2. Jadi gimana cara ngitungnya? Pertama kita ngitung dulu berapa unit dari setiap produk yang dapat diproses dengan menggunakan mesin A1 dalam 1 menit. Produk 1, kan tadi katanya 1 menit ya? Kalau 1 menit berarti 1 unit. Kalau produk 2, 1 menit itu, satu produk itu setengah menit. Berarti dalam 1 menit, si mesin A1 bisa menghasilkan 2 produk 2. Berarti B ya jawabannya ya. Nah, sekarang, mana yang menghasilkan laba lebih besar bagi perusahaan? Menggunakan 1 menit mesin A1 untuk memproses produk 1 atau menggunakan 1 menit mesin A1 untuk memproses produk 2? Jadi yang mana yang menghasilkan laba yang lebih besar? Produk 1, produk 2, keduanya menghasilkan profit yang sama atau tidak bisa ditentukan? Nah, jawabannya adalah dengan 1 menit mesin A1, kita dapat membuat 1 unit produk 1. Sedangkan contribution margin per unitnya $24 atau 2 unit produk 2 dengan contribution margin per unitnya $15. 2 kali $15 itu $30, di mana $30 ini lebih gede daripada $24. Berarti kita bukan fokus untuk membuat produk 1, tapi fokusnya untuk membuat produk 2. Karena waktu yang dibutuhkan buat si mesin A1 dalam memproduksi produk 2 itu lebih sedikit. Jadi 1 menitnya kalau cuma kalau produk 1 cuma bisa ngambil CM-nya tuh $24, kalau si produk 2 dalam 1 menitnya dia bisa menghasilkan $30 karena ada 2 unit yang bisa diproduksi. Kalau tidak ada pertimbangan lain, rencana terbaik adalah memproduksi untuk memenuhi permintaan produk 2 dulu, baru sisanya digunakan untuk membuat produk 1. Oke. Mari kita lihat bagaimana rencana ini bekerja. Weekly demand untuk produk 2 kan 2.200 ya. Waktu yang dibutuhkan per unitnya setengah menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk 2 adalah 2.200 kali 0,5 sama dengan 1.100 menit. Total waktu yang tersedia itu 2.400 menit, sehingga kita alokasikan dulu untuk bikin produk 2 seperti yang kesepakatan kita ya. Jadi nanti 1.100 udah diambil duluan, sisanya 2.400 kurangi 1.100 adalah 1.300 menit. Si 1.300 menit ini akan dipakai untuk memproduksi produk 1. Gitu ya. Jadi nanti produk 1 nggak bisa mencapai kebutuhan pasar karena kita cuma bisa memproduksi 1.300 unit. Tapi skema ini adalah skema yang paling cocok paling menguntungkan bagi perusahaan. Oke, jadi berapa sih untungnya? Nah, produk 1 tadi production sales-nya adalah 1.300 ya. Contribution margin per unitnya 24 dikaliin 31.200. Produk 2 2.200 dikali $15 per unit ya. Jadi tinggal dikaliin 33.000. Maka total contribution margin buat Ensign adalah 64.200. Oke, perbedaan yang paling nyata antara constraint resources sama yang sebelumnya apa tadi?
special order adalah kalau ini ada constraint-nya atau ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini mah baca sendiri aja ya, bagaimana mengelola kendala, oke? Nggak susah kok. Oke, untuk yang nomor 6 saya bahas di video yang berikutnya.